Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valensa Fitri dengan NIM 2033277 ingin membuat UAS kinesiologi tari dan akan mempresentasikan hasil makalah saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah kinesiologi tari, yaitu kemungkinan gerak tari berdasarkan bidang gerak, persendian, dan titik keseimbangan. Langsung saja, saya langsung masuk ke pembahasan. Itu kemungkinan gerak tari dalam bidang gerak. Bidang otonomi adalah bidang yang melalui tubuh dalam posisi otonomi. Syarat posisi otonomi yaitu 1. Berdiri dengan tegak, dengan kepala, kedua mata, dan jari kaki menghadap ke depan. Kedua tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan ke depan. Ketiga, kedua kaki merapat dan mengarah ke depan. Ada 3 bidang gerak utama dengan sumbu yang sesuai. Setiap bidang gerak memotong badan dan pembagiannya menjadi ruas-ruas yang sama. Bidang gerak utama tersebut adalah 1. Bidang sagital. Bidang sagital atau anterior-posterior adalah bidang vertikal yang melewati badan dari depan ke belakang, sehingga membagi badan menjadi bagian kiri dan kanan. Kedua, bidang frontal. Bidang frontal atau lateral atau koronal adalah bidang vertikal yang melewati badan sehingga menjadi bagian anterior depan dan posterior belakang. 3. Bidang transversal. Bidang transversal atau melintang sama dengan horizontal adalah bagian horizontal yang melewati badan sehingga membagi badan menjadi bagian superior atas dan interior adalah bawah. Kemungkinan gerak tari dari bidang gerak. Pada gambar di atas, 1. Gerak pada bidang horizontal, yaitu adduksi terlihat pada kedua lengan penari, direntangkan ke samping, badan menjauhi median. Yang kedua, yaitu gerak tari pada bidang transversal, yaitu pronasi pada lengan bawah dan lengan atas yang mendekati median. Gerak pada bidang sagital yaitu fleksi pada lutut kanan dan lutut kiri. Kemungkinan gerak tari berdasarkan persendian. Arterologi adalah ilmu yang mempelajari tentang persendian atau sendi adalah pertemuan antara satu tulang dengan tulang yang lain atau hubungan antar tulang-tulang. Pengelompokan sendi, nama, letak, dan bentuknya. 1. Sendi peluru terbagi atas. A. Sendi bahu atau gelang bahu. Pada sudut luar tulang belikat terdapat sebuah mangkok sendi. Dengan mangkok sendi inilah kepala tulang lengan atas berhubungan dengan perantaran sebuah sendi bahu, yaitu sebuah sendi peluru yang kemungkinan gerak-gerik yang luas. 2. B. Sendi paha atau gelang panggul. Pada bidang luar setiap tulang panggul terdapat sebuah mangkok sendi berbentuk cawan yang dapat membuat kepala tulang paha yang membentuk bundar. Mangkok sendi dan kepala tulang paha itu membentuk sendi paha. Contoh kemungkinan gerak sendi bahu yaitu dengan memutar lengan ke belakang dan memutarnya ke depan. Kedua, sendi engsel. Kedua ujung tulang merupakan bentuk engsel, gerakan dua arah. Contoh siku, lutut, ruas antara jari dan mata kaki. Sendi siku. Tulang lengan atas adalah sebuah tulang pipa berbentuk silinder yang sedikit melebar pada kedua ujungnya. Pada ujung sebelah bawah tulang lengan atas berhubungan dengan rangka lengan bawah.
dengan perantara sendi siku. B. Sendi lutut. Ujung bawah tulang paha mempunyai 2 buah benjol sendi yang bertompang pada bidang atas tulang kering. Dengan demikian berbentuk sebuah sendi yang dinamakan sendi lutut. 1. Siku ditekuk. Memandangkan gerakan tersebut menggunakan sendi siku atau sendi engsel. Yang kedua, lutut ditekuk, menandakan gerak tari ini memakai sendi lutut, disebut sendi engsel. Ketiga, sendi putar. Rangka lengan bawah itu terdiri atas tulang pengumpil dan tulang hasta yang satu sama lain berhubungan dengan perantaraan sendi radio ulna atas dan bawah, dan juga lengan selaput antara tulang. Di dalam 2 buah sendi radio ulna tersebut dapatlah tulang pengumpil melakukan gerak putar terhadap tulang hasta, seraya membawa ikut serta tangan, yang oleh karena itu dapat terbalik ke depan dan ke belakang. Contoh, hadap kepala yang mengarah sebelah kanan dan yang gerakan kedua mengarah ke sebelah kiri. Seperti gambar di atas, sendi putar terdapat di leher. Jadi pada saat menari memutar ke arah, maka yang dikerjakan ialah sendi putar. C. Kemungkinan gerak tari dan keseimbangan. 1. Pengertian titik keseimbangan. Titik berat badan adalah titik yang menentukan bagaimana keseimbangan badan seseorang. Artinya, letak atau posisi titik berat badan akan menentukan bagaimana keseimbangan badan seseorang. Susunan otonomi manusia terdiri dari segmen-segmen akibatnya titik berat badan atau titik keseimbangan mudah berubah. 2. Letak titik berat badan atau titik keseimbangan. Berbagai sambungan ruas-ruas badan dihubungkan menjadi satu dan persendian untuk membentuk susunan fisik tubuh manusia. Tiap ruas ini dipengaruhi oleh tarian, gaya berat, dan mempengaruhi keseimbangan susunan keseluruhan. Jumlah keseluruhan tenaga gaya berat ini adalah massa benda tersebut. Pusat gaya berat seringkali didefinisikan sebagai titik suatu benda di mana massa yang mengelilinginya berbagai cara merata. Menentukan letak pusatnya gaya berat tubuh manusia sulit karena bentuk yang tidak beraturan dan selalu berubah. Ketika bagian-bagian tubuh seseorang bergerak, hubungan mereka dengan massa seluruh tubuh berubah, dan hal itulah mengubah posisi pusat gaya berat. Seandainya pada posisi otonomi yang baku, letak pusat gaya berat berpusat dalam tubuh kira-kira setinggi tulang belakang bagian bawah. Posisi yang tepat pada gaya berat bervariasi menurut bentuk, umur, dan jenis kelamin. 1. Wanita sama dengan 55% dari tinggi badan, sedangkan pria 56% dari tinggi badan. Contohnya yaitu seperti gambar di samping, satu kaki ditekukkan ke bawah, mengangkang, dan dapat menopang tubuh sehingga menciptakan keseimbangan. Sedangkan gerakan kedua, satu kaki menopang tubuh lalu diiringi dengan satu tangan dinaikkan, dapat menciptakan keseimbangan. Titik tubuh terdapat pada kaki kanan sebagai penopang. Dan yang terakhir, kaki kanan menopang tubuh lalu diiringi dengan tangan direntangkan di atas kepala yang menciptakan keseimbangan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.